Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sub terakhir dalam bab 3, yaitu mengenai model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, tapi sebelum ke sini, kalian harus paham terlebih dahulu di subbab keempat kemarin, yaitu tentang pelaku-pelaku ekonomi. Ayo, masih pada ingat? Atau langsung dilupakan yang kemarin menggambar-gambar ya? Nah, pelaku-pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama, ada rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga, biasa disingkat RTK. Yang kedua, ada rumah tangga produsen. Yang ketiga, ada rumah tangga negara atau biasa disebut pemerintah. Yang keempat, ada masyarakat luar negeri. Nah, di sini Bapak tidak akan menjelaskan pengertian serta perannya. Bapak yakin setidaknya rekan-rekan udah paham ataupun sudah membaca di pertemuan sebelumnya. Nah, dalam model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, ini ada 3. Yang pertama, ada model diagram sederhana atau biasa disebut 2 sektor. Yang kedua, ada model diagram 3 sektor. Yang ketiga, ada model diagram 4 sektor. Oke, apa aja sih bedanya? Yang pertama akan kita bahas adalah model diagram sederhana atau 2 sektor. Nah, kegiatan ekonomi sederhana hanya dilakukan 2 sektor pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produksi atau disingkat RTP atau biasa kenal kita perusahaan, dan yang kedua ada rumah tangga konsumsi atau disingkat RTK. Ini adalah masyarakat atau kita lah. Nah, ini contoh diagramnya ya. Ada rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Terus di sini ada 2, ini adalah perantaranya. Perantara bertemunya antara RTK dan RTP. Nah, pertama ada pasar barang dan jasa. Ini bisa disebut pasar lah, jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bisa berupa supermarket, bisa misalkan seperti pasar Cikurubuk, pasar tradisional. Nah, terus ada pasar faktor produksi. Nah, ini bisa kita disebut balai tenaga kerja atau penyalur tenaga kerja. Oke, untuk memudahkan penjelasan diagram ini Bapak kasih nomor ya, ada nomor 1. Nomor 1, ini panah yang ini nih. Panah yang ini nyambung ke sini. Dari RTP ke RTK. Terus ada nomor 2. Panahnya yang ini. Dari RTK lewat pasar barang dan jasa ke RTP. Nah, dan seterusnya ya. Ada nomor 3 dan 4. Oke. Terus di bawahnya ini ada peran RTK dan RTP. Tapi sebagian, takutnya pada lupa. Terus ini ada faktor produksi, misal tenaga kerja, maka dibayarnya upah. Terus keahlian dibayarnya laba, dan seterusnya. Oke, Bapak coba jelaskan dari nomor 1 dulu. Perhatikan ya. Nomor 1, ini ada panah dari RTP ke RTK. Nah, panah ini terus ada tulisannya di atasnya, barang dan jasa. Artinya, rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa. Nah, barangnya dijual. Dijual, terus dikirimkan kepada rumah tangga konsumsi melalui pasar. Nah, RTK atau rumah tangga konsumsi menikmati barang yang dijual tersebut. Nah, ini ya panah nomor 1. Oke, sekarang masuk ke panah nomor 2. Dari RTK ke RTP. Ada tulisannya uang ya. Nah, RTK karena telah membeli, tadi nomor 1, membeli barang dan jasa, maka RTK harus membayar berupa uang kepada rumah tangga produksi. Sedangkan rumah tangga produksi menerima pembayaran atau uang dari rumah tangga konsumsi. Nah, sesimpel itu. Intinya yang atas ini adalah jual beli. Jual beli apa? Jual beli barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Ini juga sesuai perannya. Lihat, RTK
perannya itu konsumen atau konsumsi. Sedangkan RTP atau rumah tangga produksi, perannya menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan RTK. Nah, sekarang masuk ke nomor 3. Nomor 3, ada arah panah dari RTK melalui pasar faktor produksi kepada RTP. Terus ada tulisan faktor-faktor produksi. Udah agak paham ya? Yang ketiga, RTK atau rumah tangga konsumsi ini mengirim faktor-faktor produksi ke RTP. Berupa apa? Misalkan tenaga kerja. RTK mengirim tenaga kerja, RTP menggunakan tenaga kerja tersebut. Nah, terus ada yang nomor 4, ini dari RTP melalui pasar faktor produksi terus ke RTK. Ada tulisannya uang. Artinya, RTP karena telah menggunakan faktor produksi, maka RTP itu wajib membayar. Kalau tenaga kerja, maka berupa upah uangnya itu kepada rumah tangga konsumsi. Kalau misalkan keahlian, maka membayarnya berupa laba. Dalam perannya RTK itu penerima imbalan. Imbalan dari apa ya? Ini dari faktor produksi gitu, timbal baliknya. Sedangkan RTP itu sebagai pemakai faktor produksi. Nah, kenapa RTP membutuhkan faktor produksi? Karena untuk menjalankan kegiatan produksinya, untuk menghasilkan barang dan jasa. Pasti perlu tenaga kerja, perlu modal, misalkan perlu sewa tanah. Nah, seperti itu. Nah, dari diagram ini, apakah sudah paham? Bagian B adalah model diagram 3 sektor. Yang sebelumnya 2 sektor, sekarang maju lagi ke 3 sektor. Kegiatan ekonomi 3 sektor dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi. Yang pertama, ada rumah tangga produksi atau biasa disingkat RTP. Nah, ini perusahaan ya. Yang kedua, ada rumah tangga konsumsi atau biasa disingkat RTK, artinya masyarakat. Nah, dan yang ketiga, ini tambahannya, ini merah bukan berarti rapot merah ya. Yang ketiga, ada pemerintah. Nah, sektor baru nih. Nah, kegiatan ekonomi 3 sektor dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, tetapi dalam diagram ini, Bapak tidak akan menjelaskan lagi yang atas ini ya. Ini kan yang tadi yang 2 sektor. Nah, Bapak akan menjelaskan yang di dalam ini nih, yang langsung berhubungan dengan pemerintah. Ini sebetulnya amat sangat sama dengan peran pemerintah. Lihat ya, ini peran pemerintah, tapi tidak Bapak ambil semua, hanya sebagian. Pertama, sebagai pengatur. Artinya, pemerintah itu mengatur semua kegiatan perekonomian. Misal, dari faktor-faktor produksi nih, tenaga kerja kan tadi, diatur sama pemerintah. Usianya harus berapa tahun. Lama kerjanya harus berapa jam. Terus misalkan hari kerjanya harus hari apa aja gitu. Omnibus Law ya. Gitu. Yang sedang hangat sekarang mengatur. Terus di pasar juga sama. Misalkan ini nih, dalam pasar produksi barang gitu kan, pasar barang. Itu diatur. Barang yang boleh dipasarkan kepada masyarakat itu seperti apa? Misalkan harus ada logo MUI misalkan. Terus harus ada tanggal expire-nya misalkan gitu. Jadi yang pertama sebagai pengatur ya, pengatur segala kegiatan perekonomian. Yang kedua, sebagai konsumen. Sebagai konsumen dilihat dari mana nih? Kira-kira ini ya, yang nomor 2 udah jelas betulnya. Dilihat dari sini. Jadi pemerintah itu mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Nah, karena pemerintah mengkonsumsi atau menggunakan, timbal baliknya pemerintah harus membayar berupa uang kepada rumah tangga produksi. Nah, konsumsinya buat apa? Konsumsi pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya. Contoh, membeli meja, kursi, HPS, pulpen misalkan kan. Itu untuk menjalankan pemerintahan.
Yang ketiga, sebagai produsen. Nah, ini ya nomor 3. Kita contohkan misalkan BUMN lah, badan usaha milik negara, bisa Pertamina, bisa PLN, bisa PLN. Mereka menggunakan faktor-faktor produksi yang ada di pasar faktor produksi. Ini dari mana? Dari masyarakat. Bisa berupa tenaga kerja, bisa berupa keahlian, bisa berupa misalkan sewa tanah. Pemerintah menggunakan faktor-faktor produksi atau memperkerjakan masyarakat. Maka pemerintah harus membayar berupa timbal balik ya. Membayar misalkan upah. Kalau keahlian membayar laba atau keuntungan. Terus kalau misalkan menyewa tanah itu harus bayar sewa gitu. Seperti itu. Nah, pemerintah juga selain mengkonsumsi, mereka juga punya produk lah melalui badan usaha milik negara. Makanya pemerintah menyerap faktor-faktor produksi yang ada dari rumah tangga konsumsi atau dari masyarakat. Yang keempat, yaitu pengadaan infrastruktur. Wah ya, hese nyebutnya infrastruktur lah gitu. Ini bisa dilihat, nomor 4 ini ada arahnya ke rumah tangga konsumsi dan ada arah ke rumah tangga produksi. Artinya apa? Pemerintah membangun fasilitas publik berupa jembatan, berupa jalan, misalkan berupa gedung, serbaguna, misalkan. Yang boleh digunakan oleh rumah tangga konsumsi dan oleh rumah tangga produksi. Selain membangun juga bisa berupa subsidi. Subsidi itu apa? Jadi dimurahkan lah ya. Contoh, bahan bakar yang harganya 7.000 disubsidi jadi 6.000 misalkan. Itu subsidi yang bisa dinikmati oleh rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga produksi. Nah, karena sudah menikmati nih, contoh masyarakat lah, menikmati jalan, jembatan, misalkan terus ada subsidi BBM. Nah, maka timbal balik ke pemerintahnya berupa bayar pajak gitu. Contoh, karena Bapak menikmati jalan nih dari rumah ke SMA 4, naik motor. Nah, Bapak juga ada timbal balik ke pemerintah berupa apa? Pajak kendaraan bermotor. Misalkan kan pajak Bapak itu 500.000 1 tahun STNK-nya motor. Itu timbal baliknya. Begitupun perusahaan, timbal baliknya berupa pajak juga, tapi lebih banyak pajaknya. Ada pajak penjualan, misalkan pajak kendaraan, terus ada pajak bumi bangunan gitu. Lebih banyak lah. Oke, sampai sini masih paham? Nah, kalau ada yang kurang paham, ditanyakan lewat WA ya. Jangan kagok lah gitu, biasa aja. Bagian C adalah model diagram 4 sektor. Nah, untuk 4 sektor ini yang dilibatkannya ada yang pertama, rumah tangga konsumsi atau RTK. Yang kedua, ada rumah tangga produsen atau RTP atau bisa disebut juga perusahaan. Yang ketiga, ada pemerintah. Dan yang keempat, ada masyarakat luar negeri. Nah, kalau sudah berhubungan dengan masyarakat luar negeri, pasti beda disebutnya. Bukan lagi jual beli. Ada yang tahu disebutnya apa? Disebutnya adalah ekspor dan impor. Sedangkan untuk pembayarannya bukan uang lagi disebutnya. Disebutnya devisa. Meskipun pengertiannya sama uang, tapi untuk penyebutannya yang berbeda. Nah, di sini Bapak akan langsung menjelaskan bagian yang bawahnya ini. Jadi tidak akan menjelaskan lagi yang ini ya. Ini yang tadi, cuma gambarnya dibedakan. Tapi penjelasannya sama kayak yang tadi. Dijelaskannya yang ini aja. Dari masyarakat luar negeri dengan rumah tangga produsen atau perusahaan. Sebetulnya masyarakat luar negeri ini bisa saja berhubungan dengan pemerintah ataupun berhubungan langsung dengan rumah tangga keluarga. Tapi di sini Bapak hubungannya simpel aja, yaitu dengan rumah tangga produsen. Nah, ini ada 2 garis. Ada ekspor namanya ekspor neto dan juga pembayaran ekspor neto. Nah, ada yang tahu perbedaan antara ekspor sama impor sekarang? Awas belibet ya. Ini pasti udah sering mendengar lah, di berita juga banyak. Karena ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang kita gunakan sehari-hari.
Kalau ekspor adalah kegiatan menjual. Jadi misalkan perusahaan Indonesia, perusahaan ikan cupang misalkan, menjual ke Cina misalkan, itu ekspor disebutnya. Kalau impor, itu kita yang membeli. Misalkan Cina menjual beras, kita membeli. Nah, itu impor disebutnya. Nah, tapi dalam diagram ini, Bapak gambarkan ekspor aja. Misalkan ini adalah perusahaan kertas. Perusahaan kertas ini mengirim kertasnya misalkan ke Amerika, maka disebutnya ekspor. Jadi, Amerika menggunakan atau mengkonsumsi kertas buatan Indonesia. Nah, timbal baliknya, masyarakat luar negeri atau Amerika ini maka harus membayar. Membayar berupa devisa. Devisa itu artinya uang asing. Kalau Amerika berarti menggunakan dolar. Menggunakan dolar ke RTP atau perusahaan dalam negeri. Nah, selain jual beli ini juga, masyarakat luar negeri memiliki beberapa peran. Udah jelas ya, yang pertama sebagai produsen, yang penjual tadi misalkan Cina kan menjual beras ke kita, terus sebagai konsumen, contohnya tadi Amerika membeli kertas dari perusahaan negara kita. Yang ketiga bisa sebagai investor. Kalau investor apa? Jadi masyarakat luar negeri ini misalkan bertindaknya seperti RTP ya, RTK maaf, rumah tangga keluarga bertindaknya. Jadi mereka mengirim modal ke rumah tangga produsen dalam negeri. Bisa mengirim modal ataupun membuat perusahaan lagi. Kan itu investasi ya. Maka mendapat keuntungan. Berupa apa? Dari keuntungan investasi tersebut. Misalkan keuntungan penjualan atau keuntungan perusahaan tersebut gitu. Yang keempat, bisa juga sebagai sumber tenaga ahli. Maksudnya, masyarakat luar negeri ini bisa saja tidak mengirim barang, tidak membeli barang, tapi mereka mengirim faktor-faktor produksi berupa tenaga-tenaga ahli, misalkan ahli dalam kelistrikan, ahli dalam bangunan. Maka timbal baliknya apa? Timbal baliknya perusahaan di dalam negeri harus membayar berupa upah kepada tenaga kerja luar negeri. Bedanya kalau kita itu pahlawan devisanya, maaf ya, itu TKI. Tapi kalau luar negeri pahlawan devisanya itu pekerja. Jadi beda jauh sama kita. Tapi mudah-mudahan seiring berkembangnya waktu, kita juga mengirimnya bukan TKI lagi, tapi benar-benar pekerja yang siap bersaing dengan masyarakat luar negeri. Nah, terus ini tugasnya di latihan 9. Pertama, buat diagram antar pelaku ekonomi 4 sektor secara bergambar. Karena kan tadi Bapak buatnya seperti ini ya, cuma kotak-kotak aja, kotak RTK, pemerintah, RTP, sama masyarakat luar negeri, serta bentuknya kan gini kalau Bapak cuma ada sebatas ekspor aja. Nah, kalian dituntut kreatif, jadi pakai gambar. Ini ada contohnya ya. Contoh diagram 4 sektor, ini kan pakai gambar tuh. Pemerintah, gambarnya bangunan. RTP, gambarnya pabrik. Terus rumah tangga konsumsi, gambarnya rumah gitu kan. Nah, ini secara bergambar seperti ini maksudnya. Yang kedua, jelaskan masing-masing arah dalam diagram tersebut. Jadi kasih nomor kayak Bapak tadi, misalkan ini nomor 1, ini nomor 2, misalkan ini 3, ini 4, nah, ini 5, misalkan ini 6. Nah, jelaskan masing-masing arah dalam diagram tersebut. Nah, untuk keterangan tugas ini, yang pertama, kerjakan sekreatif dan seunik mungkin gitu. Misalkan Pak, saya mau 3D, gambar rumahnya misalkan mau dibuat asli kayak rumah gitu. Silakan, gak apa-apa, itu lebih bagus. Yang kedua, bisa dikerjakan dalam buku tulis, dalam buku gambar, atau dalam buku folio. Bebaslah mau dalam apapun, asal ulah kertas wajib gitu kan, dari gambarnya. Yang ketiga, ini bisa digambar, bisa di print, atau lainnya. Maksud lainnya itu misalkan di print tapi tetap ditempel gitu. Ditempel dan arah-arahnya ini tetap digambar. Jadi perpaduan lah antara print dan gambar. Yang keempat, supaya menarik, bisa menggunakan pulpen, spidol, krayon gitu kan, dan alat-alat lainnya. Bebas lah. Nah, jadi untuk tugas-tugas ekonomi 2 pertemuan ini, kita banyak menggambar ya. Latihan 8 kemarin menggambar, sekarang juga masih menggambar lagi.
Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa diserap dengan baik. Terima kasih dari Bapak. Terus ada info menarik nih. Info menariknya, untuk pertemuan minggu depan, kita akan ulangan bab 3. Oke. Kita akan ulangan bab 3. Persiapkan, pokoknya belajar aja. Meskipun ada hampir 6 sub, bab 3 ini banyak kan? Tapi mudah-mudahan bisa lah. Kalau cara belajar Bapak itu dibaca beberapa balik gitu. Jadi Bapak jarang menghafal. Bapak seringkan membaca. Itu secara sendiri. Jadi masuklah ke pikiran kita gitu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.